Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus banget ke satu peran nih. Peran yang krusial banget di model operasi produk yaitu manajer produk. Kita ngambilnya dari bab 10 buku Transformed. Kita mau coba kupas tuntas apa sih yang bikin manajer produk itu efektif di model baru ini. Bukan cuma jabatannya aja ya. Iya, betul banget. Peran ini tuh sering banget disalahpahami ya, bahkan kadang di perusahaan yang lagi coba transformasi gitu. Kita lihat nanti gimana tanggung jawab intinya itu geser banget, dan kenapa kompetensi sama akses itu jadi kunci sukses mereka. Oke, langsung aja deh kita bedah. Di buku ini dibilang, manajer produk itu udah bukan sekedar tukang catat permintaan fitur atau ngelola backlog doang. Jadi tanggung jawab utama mereka sekarang apa dong? Nah, di model produk yang dijelasin di sini, mereka itu secara eksplisit dikasih tanggung jawab buat dua resiko paling dasar. Resiko nilai, ini soal apakah pelanggan beneran mau beli atau pakai solusi kita, sama resiko kelayakan bisnis. Artinya, solusi ini nguntungin nggak buat perusahaan, bisa jalan nggak secara bisnis. Fokusnya jadi geser total, bukan lagi ngirim fitur atau output, tapi gimana caranya mencapai hasil bisnis, outcomes gitu. Itu pergeseran yang gede banget ya. Jadi bukan cuma mikirin apa yang dibuat, tapi juga kenapa itu penting buat bisnis dan pelanggan. Nah, ini nyambung juga nih ke poin berikutnya soal kompetensi. Kayaknya buku ini agak keras ya ke para pemimpin produk. Betul, kayak ngasih cinta yang tegas gitu ya. Sumber ini bilang, pemimpin produk tuh nggak bisa lagi cuma ngeluh, aduh, PM saya kok lemah ya? Nggak bisa gitu. Justru, tanggung jawab mereka buat secara aktif naikin standar keahlian tim produknya. Termasuk, ya beresin kalau dulu pernah salah rekrut. Kalau tanggung jawab PM-nya segede itu, nilai dan kelayakan bisnis lo ya, kompetensinya nggak bisa ditawar-tawar lagi kan? Harus diukur beneran. Masuk akal sih. Tanggung jawab besar ya harus diimbangi sama kemampuan yang mumpuni. Dan pemimpinnya nggak bisa cuci tangan. Tapi nih, sehebat apapun PM-nya, bab 10 ini kayaknya nekenin banget satu hal yang jadi kunci biar mereka bisa sukses jalanin perannya. Soal akses, kan? Akses apa aja sih yang katanya mutlak harus dimiliki ini? Nah, ini mungkin salah satu poin paling penting, tapi sering banget kelewat atau diabaikan. Buku ini tegas banget bilangnya, manajer produk itu wajib punya akses langsung. Langsung, tanpa hambatan dan terus-menerus, ke 3 hal. Pertama, pengguna dan pelanggan asli. Bukan cuma baca laporan riset pasar ya. Kedua, data produk. Maksudnya, data gimana produk itu beneran dipakai orang di lapangan. Ketiga, para pemangku kepentingan bisnis atau stakeholder di berbagai bagian perusahaan. Kenapa akses langsung ketiga ini kok penting banget? Sampai dibilang nggak bisa dinego gitu. Kalau aksesnya ini nggak dapet, emang kenapa? Gini, karena cuma dengan akses langsung inilah manajer produk bisa dapat pemahaman yang benar-benar dalam. Pemahaman yang dibutuhin buat jawab pertanyaan soal nilai dan kelayakan bisnis tadi. Ini bukan sekedar bagusnya sih ada, tapi ini syarat mutlak. Tanpa akses ini, PM itu ibaratnya kayak disuruh bikin menu restoran tapi nggak pernah boleh nyicip bahannya, nggak boleh ngobrol sama tamunya, nggak tahu kondisi dapurnya gimana. Ya kemungkinan besar, hampir pasti malah mereka bakal gagal jalanin tanggung jawabnya. Sumber ini bahkan nyaranin buat ya lawan aja gitu kalau ada upaya-upaya yang mau ngehalangin akses langsung ini. Oh ya, perlu ditambahin juga nih, model ini bukan berarti manajer produk itu kerja sendirian terus nanti nyerahin dokumen spek gitu aja, bukan. Justru sebaliknya, buku ini nunjukin pentingnya kolaborasi yang erat banget, terus-menerus dalam tim produk lintas fungsi. Biasanya ya isinya manajer produk, desainer produk, sama pimpinan teknis atau insinyur. Mereka bareng-bareng tanggung jawab buat nemuin solusi yang oke. Oke itu ada 4 kriteria. Bernilai, valuable, bisa dipakai, usable, layak teknis, visible, sama layak bisnis, viable. Jadi prosesnya tuh nemuin bareng-bareng, bukan serah terima kayak model waterfall lama. Oke. Jadi intinya apa nih buat Anda yang dengerin? Mungkin Anda kerja bareng PM, atau Anda sendiri seorang PM. Pesan utamanya jelas ya, peran ini udah berubah, fokusnya hasil bisnis, mastiin nilai buat pelanggan, dan kelayakan buat perusahaan. Dan ini semua sangat bergantung sama akses langsung tadi. Jauh banget dari sekedar ngurusin fitur doang. Tepat sekali. Ini soal gimana memimpin proses penemuan solusi yang benar-benar berhasil, bukan cuma selesai dikerjain. Dan ini butuh keahlian khusus, cara mikir yang beda dari model proyek biasa, dan yang paling penting, ya dukungan dari organisasi. Terutama dukungan buat ngasih akses vital yang tadi kita bahas itu. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan buat Anda renungkan.
Mengingat betapa pentingnya akses langsung buat manajer produk biar bisa mastiin nilai dan kelayakan bisnis, seperti yang dibahas sumber kita. Kira-kira ada nggak ya struktur atau proses atau mungkin kebiasaan yang nggak kelihatan di organisasi Anda yang tanpa sadar malah jadi penghalang? Penghalang buat PM dapat akses penting ke pelanggan, ke data penggunaan produk, atau ke stakeholder kunci. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.